Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Hari ini kita mau ambil panen kurang lebih sekitar 50 kilo. Kayak gini panennya. Jadi nanti akan aku tampilkan videonya di sini. Kurang lebih 51 kilo dan kita ambil panennya. Kebetulan ini mitra kita yang lokasinya ada di Jawa Barat. Jadi sambil nanti aku akan jelasin metode packing ya. Metode packing untuk pengiriman luar pulau itu sebaiknya seperti apa dan gimana caranya packing itu bisa selamat, dan kita akan unboxing sekalian berapa kematian yang ketika menggunakan sistem ini, berapa kematian yang akan terjadi. Ini aku juga belum tahu ya nanti kematian itu. Kita juga belum tahu nih nanti bakal ada kematiannya berapa satu box. Jadi nanti teman-teman bisa belajar kira-kira satu box itu maksimal berapa, minimal berapa. Terus metode packing yang benar supaya aman itu kayak gimana. Jadi kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru nonton channel YouTubeku, kalian bisa nonton seputar budidaya lobster and tawar. Kalau kamu mau belajar nih ya, kamu bisa cek playlistnya, namanya tips dan trik budidaya lobster and tawar. Aku udah bikin kurang lebih hampir 100 lebih. Kurang lebih 100 ya, 100 lebih video soal tips dan trik budidaya lobster and tawar. Kalau kamu mau lihat bagaimana progres mitraku selama ini, terus testimoni dari mereka kayak gimana, kamu bisa klik playlist testimoni Mitra Tama Lobster kalau nggak salah namanya. Jadi kamu bisa belajar di situ. Dan kalau misalkan kamu mau tanya-tanya seputar budidaya lobster tawar, terus kamu pingin aku bikin konten seputar apa, kamu tulis saja di kolom deskripsi, kolom komentar di bawahnya, kolom deskripsi di bawah. Jadi kayak gitu. Ayo kita berangkat. Nah, jadi ini kita sudah ambil teman-teman. Kurang lebih ada 4 box. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung dari 51 kilo itu per boxnya 50 lah ya, kita anggap 50 per satu boxnya ini diisi sekitar 12 sampai 13 kilo. Jadi 12,5, 12 sampai 13 kilo. Nah, kenapa ini ada beberapa box nanti aku jelasin. Jadi pertama-tama soal packing itu akan selalu kita pisah antara packing yang jantan dan betina. Jadi itu untuk mengurangi stresnya dulu. Meskipun nanti ketika kita buyback itu antara jantan yang betina kita campur. Jantan betina dicampur, kemudian dihitung berapa kilo beratnya. Kemudian ketika masuk packing itu kita pisah-pisah antara jantan sendiri dan betina sendiri. Itu akan mengurangi resiko kematian ketika proses perjalanan, entah itu teman-teman pakai kurir apa, itu akan mengurangi banget resiko kematian yang terjadi di jalan. Karena posisi ketika lobster itu di packing, dia pun juga ngerasain stres, cari tempat berlindung di antara tumpukan lobster-lobster yang lain yang lebih nyaman buat mereka. Ketika mereka nggak dapat, mereka masih proses packing itu tadi di dalam itu dia masih ngerebutin lokasinya kayak gitu-gitu. Jadi bayangin 12 kilo di dalam situ mungkin sekitar 200 lebih per box, 200 sampai 250, antara 200 sampai 250 ekor di dalam satu box. Dan itu pun nanti kita pisah, biasanya nanti kita akan lihat di dalam boxnya itu nanti kayak gimana. Dan di dalamnya itu ada es batu juga untuk menenangkan si lobster supaya dia itu terasa lebih ngantuk lah istilahnya. Nanti kita unboxing packingnya yang ada di sini. Oke, sekarang kita perjalanan balik lagi ke kantor ya. Jadi ini salah satu contoh packingannya untuk teman-teman yang misalkan nggak bisa panen dan mau kirim ke lokasi yang kita hitung misalkan jangka waktu pengiriman itu adalah 24 jam. Jadi dalam jangka waktu 24 jam gimana caranya lobster ini bisa tetap hidup di dalam kolam. Jadi nanti kita akan bongkar caranya kayak gimana. Ini salah satu mitra kita yang sudah kita ajarkan untuk proses packingnya itu nanti kayak gimana. Sebelumnya tadi 3 box sudah kita unboxing. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat video tadi itu adalah time lapse dari bongkar 3 box yang ada di sana. Jadi total dari sekitar 42 kilo. Ya, 12 kali 3 gitu.
36 ya, 37,5 kilo itu total yang masuk di berapa itu tadi? 250 sama 177 berarti 427 ekor ya. Ini enggak sih? 427 untuk kita taruh di lokasi adaptasi. Sementara yang di dalam itu ada 8 kali 30 gitu. 240. Jadi ada 240 lagi. Jadi kalau di total itu 667 ekor. Jadi ini masih ada beberapa ekor lagi yang belum kita unboxing. Jadi Mas, aku minta tolong disiapin keranjang. Nah, ini nanti akan kita unboxing. Kalau misalkan teman-teman lihat boxnya, ini sebenarnya box Garuda biasa ya. Tapi teman-teman lihat di setiap sekitar 5 cm sampai 10 cm ini kita lubangi. Jadi biar ada udara yang masuk. Cuman kalau untuk sealnya ini kita buka bareng. Untuk sealnya itu enggak cuma di atas aja, tapi di tengah ini juga. Fungsinya untuk ngerekatin isolasi yang nanti ada dari lokasi tengah sini ke sana. Jadi kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini di sini ada ada daun pisang. Jadi kita kasih alas daun pisang. Nah, ini kan kita hitung ya. Jadi posisinya aku sama Mas Adi ini hitung per satu layer yang ada di sini. Mungkin bisa di shoot ke arah sini, Mas. Per satu layer yang ada di sini tuh kira-kira berapa jantan? Kira-kira ada berapa jantan? Karena ini satu box ini isinya jantan semua. Sebelum nanti dimasukin layer-layer berikutnya. Jadi ayo kita hitung dulu. 1, 2. Kita pindahin. Puluh 32 ekor ya, layer pertama, jadi sekitar 1 kilo. Setelah itu ditumpukin lagi pakai daun pisang, lumayan tebal. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ketika kita mindahin beberapa daun pisang, itu masih ada beberapa lobster yang sembunyi di dalam sela-sela itu. Jadi kita nggak bisa naruh itu banyak-banyak per layer ya, jadi per tumpukan layer. Ini tadi berapa? 32 ya, 32. Sekarang kita hitung lagi. 2 kilo. Jadi setiap layer itu ditaruh 1 kilo aja. Jadi ini kita taruh di sana. Nah, kita ketika mau bongkar seperti ini, kita cuma ambil sekitar setiap 2 kilo, kemudian kita pisahkan lagi ya. Ingat ya, per layernya itu sekitar per layernya 1 kiloan. Jadi untuk layer yang ketiga ada 34 ekor. Ini ada layer lagi. Teman-teman coba lihat di sini. Ini ada pembatas lagi di sini. Jadi setiap 3 kilo itu akan selalu ada pembatas seperti ini. Kita suruhnya pakai triplek. Jadi kita pakai triplek. Kemudian di bawahnya ini ada rongga bambu yang kita pasang sedemikian rupa. Jadi yang ada di sini ini adalah botol isinya es batu ya teman-teman. Jadi es batu ini yang berusaha untuk menjaga suhu yang ada di dalam satu lokasi. Nah, ketika sudah nyampe ke kita, es batunya sudah cair sih. Sudah cair, udah nggak bisa dipakai. Tapi ini biasanya kita simpan di dalam freezer. Nantinya kalau pakai udah nggak ribet bikin es batu lagi gitu. Nah,
Terus ini triplek kayunya dipotong ukuran seperti ini. Kemudian kita bongkar ini yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman lihat ya, posisi kayunya ini itu selaras sama isolasi yang ada di sini. Jadi fungsinya kayu ini, isolasi ditaruh sini ketika nanti mau kena goncangan atau apa, itu dia nggak goyang. Simpel banget kok sebenarnya. Ini coba aku dorong. Kita pas. Ini pas di isolasi, lokasi isolasi sini. Oke, kita ambil lagi. Terus teman-teman lihat di sini, ketika dibongkar dia pun kondisinya masih sadar dan banyak yang fresh, nggak ada kematian. Biasanya kalau teman-teman ambil packingan kayak gini kan rata-rata nggak jalan ya, apa nggak hidup gitu loh. Itu karena biasanya kalau pedagang-pedagang yang nggak mikirkan soal packing, ya udah dikumpulin aja di blok di satu sini, taruh isi sampai 50 kilo. Padahal nggak bisa. Satu box seperti ini hanya bisa sekitar 12,5 lah mentok. Kita sudah pas 50. Posisi mindahnya pun kita per satu keranjang itu kita pasin 50 ekor ya. Baru nanti kita akan ganti lagi boxnya. Kita ganti lagi boxnya. Nah, ini masuk layer keempat. Nah, sekarang kita hampir masuk ke layer terakhir yang biasanya di layer paling bawah ini banyak banget kematian yang terjadi ya di posisi bawah ini, karena tergantung jasa pengirimannya juga sih. Kita nggak bisa nargetin kayak gimana, karena biasanya kalau barang-barang kayak gini yang bawah itu yang paling sering kena getaran, terus diangkatin sama kurirnya juga kita nggak ngerti angkatnya kayak gimana, apa istilahnya gimana, di brek pun juga akhirnya yang kena mesti yang bawah. Kita akan lihat yang bawah itu biasanya banyak yang mati, dan yang matinya berapa tadi kan? 24 ya? 25, 26. Nah, ini kita nemuin yang mati satu. Baru satu ya. Yang biasanya yang di bawah ini yang banyak banget kematian. Ini kan layer sebelum bawah ada mati satu. Nah, ini sekarang yang bawah sendiri. Ya, ini udah habis. Total 29. Jadi total ada berapa tadi ya? 5 ya, 5 lapis ya. 5 layer lapis yang masing-masing itu biasanya sekitar 1 sampai 2 kilo. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat di bawah, paling bawah itu cuma ditaruh sekitar 1 kilo. Layer pertama 1 kilo, layer 2 1 kilo, layer ketiga baru ditaruh 2 kilo. Kemudian ada pembatas, ada trapnya. Baru nanti layer keempat 2 kilo, layer kelima 2 kilo, layer keenam 2 kilo lagi. Jadi maksimal mentok hanya seperti itu. Dan setiap kali packing dan di dalam ini, dalam daun pisangnya selalu ditaruh air dulu ketika packing. Taruh air dulu, baru nanti ditaruh daun pisang yang ketebalannya agak lumayan tebal. Jadi kayak gitu. Jadi posisinya pun dari satu box ini mati satu.
Kalau untuk total semuanya tadi berapa? 10. Jadi total kalau ketambahan sampai ini di total semuanya kematiannya 10 ekor. Jadi hampir 800 lebih ya. Kurang lebih hampir 800 dan kematiannya hanya 10. Jadi lumayan, nggak terlalu banyak juga. Ini masih harus diadaptasi dulu sekitar 3-4 hari sebelum akhirnya nanti ini bisa dikonsumsi dan lain-lain. Tergantung nanti kalian jualnya seperti apa. Jadi masih harus diadaptasi dulu. Nah, ketika diadaptasi ini biasanya tingkat kematian di 3 harian awal itu bisa sampai 10-15%. Nah, itu harus teman-teman catat semua. Jadi kayak gitu teman-teman, video kali ini. Thank you semua yang sudah nonton. Kalau ada yang mau kamu tanyakan seputar budidaya lobster yang tawar, kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya supaya nanti aku bisa lebih semangat lagi untuk buat konten-konten baru seputar budidaya lobster yang tawar. Jadi kayak gitu semua. Thank you. Jangan capit. Lanjut.